Training is a necessity. Development is a responsibility. We try to change the doing, but first we develop the viewing. Pelatihan adalah sebuah kebutuhan. Perubahan adalah sebuah tanggung jawab. Pelatihan dilakukan demi perubahan perilaku. Tetapi pertama kali yang diutamakan adalah bagaimana kita mengubah sudut pandang. Hari ini kita akan berbagi bagaimana sudut pandang dari tim Guru Rumah Belajar Cita Mutiara mengenai apa itu Ultimate Service Culture yang sudah kita pelajari bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rapat kali ini poin yang dibahas itu tentang Ultimate Service Culture Delivery. Dari yang tadi malam sudah saya baca, saya masih belum dapat kesimpulan yang mengartikan itu jelas itu apa. Jadi saya searching lagi, ternyata ketika diterjemahkan itu konsep yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang luar biasa bagi pelanggan. Luar biasa, berarti tadinya biasa. Untuk menuju yang luar biasa itu memerlukan perubahan. Nah, perubahan itu didapat tidak dengan seketika. Jadi harus dengan pelatihan-pelatihan dan tahap-tahap yang harus dilalui. Oke, begitu ya. Kemudian pelatihan itu kenapa kita harus berubah ya? Karena itu tanggung jawab dari kita kalau kita pengen mendapat sesuatu yang luar biasa dan hal yang berbeda. Kemudian kenapa perlu latihan? Karena tidak semuanya tuh perubahan maupun hasil perilaku tuh nggak bisa seketika kita dapat. Harus ada tahap-tahap gitu ya. Oke. Kemudian apa aja pelatihan-pelatihan yang harus didapatkan? Karena kita lembaga pendidikan, maka pelatihan-pelatihan yang harus kita jalani yaitu pelatihan-pelatihan bagaimana kita bisa mengajar. Tetapi bukan hanya itu, karena kalau kita hanya menjalankan sesuai dengan hanya dasar lembaga saja, itu hasilnya mengambang. Jadi hanya formalitas doang. Jadi kita tuh harus mendasar yaitu di pribadi. Itulah mengapa mungkin beliau, Ibu Lasri, memberikan segudang materi mulai dari hal yang paling kecil yaitu pikiran kita. Beliau memberikan materi bagaimana mendapat hasil yang besar dari langkah-langkah yang kecil, bahkan tidak terpikirkan gitu. Ini kan lembaga belajar pendidikan, tapi yang dilatih, yang dipupuk, yang ditempa itu sangat dasar sekali, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita lihat secara kasat mata, setiap bulan itu Bu Lasri memberikan materi-materi. Tujuan kalau terlihat kasatnya tuh semuanya demi kepentingan Rumah Belajar Cita Mutiara. Bagaimana mendapat murid, bagaimana menjadi yang terbaik. Aslinya itu tuh sebenarnya buat diri kita sendiri gitu. Kadang saya tuh Masya Allah gitu Bu Lasri tuh ya, emang kayaknya Rumah Belajar Cita Mutiara tuh ternyata tempat yang tepat untuk saya. Mungkin karena kalau misalkan jalan rezeki kita di tempat yang lain, mungkin gak mendapat materi dan ilmu yang sampai dasar ke pribadi. Karena kan umumnya tempat bekerja mencari uang, ya intinya tuh tempat bekerja itu, lembaga apapun mungkin hanya memikirkan bagaimana perusahaan itu berkembang gitu. Padahal gimana perusahaan atau lembaga itu berkembang ya berangkat dari pribadinya. Dan itu saya menyadari kenapa beliau banyak sekali memberikan materi-materi itu ya. Nah, kemudian untuk yang Ultimate Service Culture Delivery itu kan pelayanan yang luar biasa dimulai dari diri kita. Bagaimana kita mengolah pikiran kita supaya kita bisa menjaga perasaan kita, mengarahkan perasaan kita, yang sebenarnya perasaan itu bisa dibentuk, bisa diarahkan gitu kalau kita tahu ilmunya. Yang kemudian bagaimana perasaan itu bisa
mengarahkan bagaimana perilaku kita. Ini merubah pemikiran kita, mindset dari yang tadinya statis, yang tadinya diam, yang tadinya fixed mindset itu menjadi pola yang berkembang. Saya tuh merasa selama ini saya sudah benar gitu. Ternyata belum. Kayak ini tuh sebenarnya saya rasa belajar tuh menyindir saya. Karena semuanya tuh kayak oh my god, kayak ini beneran sih Lastri. Karena di sini tuh benar-benar saya merasa bahwa saya tuh pola pikirnya mandek. Karena saya ngerasa udah cukup, saya tuh hanya bisa di sini. Ternyata beliau bisa memancing supaya kita keluar dari situ dan membentuk lagi, membenturkan hingga terbentuk kita di dimensi yang lain, maksudnya versi yang lain. Kita ngerasanya udah aku mah bisanya dibaca, udah aku mah bisanya di ngaji, dari dulu juga ngaji, ngajarnya misalkan gitu, nggak bisa gitu. Dari SD, SMP, SMA tidak mau bertemu angka, kuliah nggak mau pendidikan karena bukan aku banget jadi hitung-hitungan. Jujur saya bisa perkalian dari sini ngajar semua, dan itu kenapa? Karena ditarik oleh beliau, karena dipaksa, diseret untuk menumbuhkan pemikiran saya. Ternyata ternyata saya bisa, Bu. Iya. Dari yang tadinya saya menghindari hitung-hitungan, skip, angka, skip. Jadi nanti dulu, sekarang ditarik, Bu, silahkan. Bu, silahkan, saya tunggu segini. Jadi dipaksa berkembang, dan memang harus seperti itu. Kalau kita nyaman di zona aman itu, ternyata itu sesuatu yang mematikan ternyata ya. Ya jadi itu. Nah, untuk sebuah lembaga bisa menerapkan ultimate service culture delivery itu dibutuhkan yang namanya ultimate service culture ambassador. Intinya seseorang yang bisa dijadikan patokan supaya pelayanan yang luar biasa itu terlaksana. Jangankan 1-2 kepala, jangankan banyak kepala, 1-2 kepala aja kalau misalkan tidak sejalan itu akan susah. Di sini ada banyak nih, butuh 1-2 orang yang memang benar-benar dia tuh kayak wow, jadi patokan, jadi pegangan. Oh iya, saya salah, harusnya seperti ini gitu. Saya tuh melihat siapa ya, ini tuh bukan saya banget gitu, tapi beberapa saya menemukan teman-teman yang alhamdulillahnya tuh menolong. Kalau misalkan dari segi kebatinan, misalkan maksudnya mental gitu, kalau kita ada masalah apa, menjurusnya ke ibu siapa untuk menjadi apa ya, Bu, support ya. Misalkan saya misalkan dari segi penampilan tuh saya pantas nggak pakai kerudung ini, menjurusnya ke siapa, ada panutannya gitu. Kalau misalkan dari segi pelayanan ada orang kayak gini-gini, nanyanya ke siapa gitu. Ya sebenarnya yang pasti nomor 1 ya Bu Lastri gitu ya. Tapi kan nggak selalu bisa ketemu dan ngobrol dengan beliau. Untungnya semuanya di sini tuh kayak saling support, dan saya sangat terbantu, sangat beruntung bisa kenal dengan semua ibu guru di sini karena masya Allah tabarakallah gitu ya. Ya jadinya kalau saya pribadi memang sangat jauh dari pribadi yang ini karena banyak sekali kurangnya. Untungnya dikelilingi dengan orang-orang yang begitu, jadi tertarik untuk menjadi berkembang dari segi mindset dan segala macamnya. Intinya begitu. Sudah. Menurut saya ultimate service itu yaitu pelayanan yang dilakukan oleh setiap perusahaan tuh sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena ultimate service tuh merubah cara pandang atau karakter kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi tuh karakternya. Terus tuh menurut saya tuh diubah jadi fixed mindset menjadi grow mindset. Dari yang nggak bisa, kan rata-rata ya yang dari kita tuh kebanyakan nggak mau belajar. Misalnya udahlah, menurut saya ini tuh nggak bisa. Nah, coba dari situ tuh kita belajar. Bukannya nggak bisa, tapi belum bisa. Coba upgrade pemikiran kita tuh dari Bismillah, kita usahakan, kita bisa walaupun bertahap. Walaupun awalnya tuh kalau
merubah pemikiran tuh nggak langsung jadi. Nah, bertahap, misalnya dari yang satu naik, selanjutnya tuh ada aja kayak tantangannya tuh, tapi nggak apa-apa, kita tuh pasti bisa ubah pemikiran kita tuh menjadi yakin aja pada diri sendiri. Terus tuh ya dari setiap ini guru tuh mungkin benar kata Bu Lastri tadi, udah banyak yang digantikan oleh AI. Nah, apa sih yang beda dari AI sama kita? Ya itu karakter kita. Udah zaman sekarang tuh udah jarang sekali dimana karakter setiap guru bahkan ya yang menerapkan kesopanan, empati kayak gitu tuh udah jarang. Nah, bismillah kita semua menerapkan etika yang baik bareng-bareng ya teman-teman. Ya, bismillah. Menurut saya ultimate service itu berkaitan tentang pelayanan suatu perusahaan. Jadi bagaimana pegawai-pegawai dalam perusahaan itu melayani para customer yang akan ditanganinya. Jadi di sini tuh kan kenapa perlu itu? Karena ketika suatu perusahaan itu memiliki pelayanan yang bagus, maka itu akan meningkatkan kepercayaan orang-orang atau kepercayaan pelanggan kepada perusahaan tersebut. Nah, contoh kayak yang udah dibahas kan, ketika kita sedang kan kita ada di ranah pendidikan ya, kayak Cita Mutiara itu kan berkaitan langsung sama orang tua. Nah, ketika selesai ngobrol sama orang tua, akan lebih baik dan berkesan ketika kita mengakhiri dengan mendoakan orang tua tersebut gitu. Jadi memberikan kesan baik terhadap orang tua, sehingga orang tua tuh percaya gitu akan kualitas yang guru-guru Cita Mutiara miliki. Nah, terus habis itu pegawai juga ataupun guru-guru yang di Cita Mutiara juga harus tahu visi misi Cita Mutiara itu sendiri. Jadi ketika nanti ada orang tua yang bertanya, kita bisa menjelaskan bahwa Cita Mutiara itu mengedepankan apa sih, kita ingin meningkatkan kualitas anak yang seperti apa sih. Nah, kita bisa memaparkan itu ketika kita udah mengetahui visi dan misinya. Kemudian juga guru-gurunya juga aktif dalam mempromosikan Cita Mutiara. Jadi emang yang saya tahu kayak universitas yang swasta aja itu jor-joran gitu mempromosikan suatu universitasnya. Nah, begitu juga kita kan sebagai lembaga pendidikan yang promosinya terus terus-terusan, karena kita nanti saingannya banyak banget sama perusahaan-perusahaan yang lain, apalagi bimbel-bimbel yang bagus di kota-kota besar kan banyak banget ya, yang udah harganya mahal, kualitasnya bagus. Nah, kita yang ada di sini daerah, kita mulai untuk memberikan pelayanan yang baik, kualitas yang bagus untuk meningkatkan nama Cita Mutiara. Dari materi yang telah Ibu Lastri bagi, yang dapat saya simpulkan bahwa ultimate service itu adalah sebuah pelayanan yang dilakukan oleh setiap perusahaan, dan itu adalah hal yang sangat penting sekali agar customer dapat memberi kesan terbaik untuk lembaga tersebut. Nah, bagaimana cara untuk mengembangkan ultimate service sendiri? Itu kita harus dimulai dari mengubah fixed mindset menjadi grow mindset. Sebagai seorang guru juga kita harus bertanggung jawab untuk mempromosikan lembaga yang kita jalani sekarang dengan cara mempromosikannya melalui sosial media masing-masing. Bisa juga via Facebook, WhatsApp, dan sebagainya agar pelanggan lebih mengenal Cita Mutiara secara menyeluruh dan banyak orang lebih mengenal Cita Mutiara. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pembahasan mengenai ultimate service. Kan ultimate service itu pelayanan dari perusahaan untuk calon-calon customer dan publik. Nah, di sini kan semua guru-guru kan berperan sebagai ultimate service, karena kita semua
apa harus siap, nggak tahu, harus siap buat melayani kapanpun ya, siapapun yang datang ke sini. Sebelumnya kita sudah dibekali tuh sama 7S dan 7S sama 4 3F dan 7S. Sopan, santun, salam, semangat, solusi, sapa, senyum. Ya, sama 3F. Apa? Fast respon, friendly face, dan friendly voice. Nah, itu tuh bekal banget buat kita semua untuk bisa menjalankan ultimate service ini dengan baik. Nah, saya sedikit mau cerita pengalaman saya di sini. Ini masuk ke fixed mindset dan growth mindset ya. Sebelumnya kan karena dulu sering diem gitu ya, sama sih sekarang juga. Kalau ada yang datang, ya kosong mangga bu, itu ada yang datang gitu. Akhirnya ya udah Bismillah. Dan banyak banget kesalahan yang sudah saya lakuin. Pertama salah itu harga daftar, salah terus terus ada lagi pernah salah bahasa gitu. Dan alhamdulillah dari itu tuh kayak awalnya nggak mau, takut yang lain aja, tapi ternyata alhamdulillah respon dari Bu Lasri itu baik banget. Kayak yang aku tadinya udah fake mindset nih, kayaknya aku nggak bisa deh, tapi ternyata respon dari ibu kayak nggak apa-apa Bu Dia gitu, nanti yang uang yang ini ya Bu Gibran gitu, nanti dikasih solusinya gitu. Terus aku cerita, Bu tadi ada yang daftar begini-begini, mintanya jam 12, aku bilang jam istirahat, nanti kalau ada yang itu bilang lagi itu waktunya isoma gitu, bahasanya diperbaiki gitu. Jadi yang kayak tadinya awalnya fake mindset nih, udah yang lain aja, aku banyak salahnya, tapi ternyata hanya respon dari ibu, terima kasih Bu, kayak diperbaiki, nggak apa-apa, jadinya kalau ada Bismillah, coba lagi. Jadi ngerasain banget fake mindset aku terus dirubah sama growth mindset dari ibu. Terima kasih. Dan semuanya aku sering tanya, Bu semua berapa Bu? Sering banget. Pokoknya Bismillah, kita semua sama-sama bisa melayani ya ultimate service dengan baik. Ultimate service itu adalah budaya yang unggul pada kepuasan pelanggan dengan tujuan memberikan pengalaman layanan yang luar biasa dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Terus mengubah fixed mindset dengan menjadi growth mindset. Kita hanya perlu mengubah kata fixed mindset menjadi growth mindset. Apa itu katanya? Berhenti menggunakan kata enggak, diganti menjadi belum. Contohnya kayak misalkan aku nggak bisa nih hadapin anak ini gitu, diganti dengan aku belum bisa menghadapi anak ini. Terus kelihatan banget beda banget kan efeknya, bisa banget kan efeknya, yang satu membunuh potensi dan satu lagi memberikan harapan. Jadi dengan memiliki growth mindset, kita bisa dapat lebih terbuka untuk belajar berkembang, meningkatkan kualitas layanan dan sistem dan siswa dan orang tua. Terus apa lagi? Ultimate service. Service ambassador adalah seorang guru yang dipilih sebagai duta layanan untuk mempromosikan dan menginternalisasi ultimate service kultur di lembaga. Contohnya, misalkan contohnya
selalu tersenyum dan menyambut siswa dengan hangat, memiliki penampilan yang rapi, aktif membantu siswa dan orang tua, terus mempromosikan kegiatan sekolah melalui media sosial, terus memberikan saran dan masukan yang meningkatkan kualitas pelayanan rumah belajar. Kalau menurut saya ultimate service culture delivery itu adalah bagaimana budaya pelayanan yang terbaik dari kita untuk customer lah kurang lebih. Nah, salah satunya itu dengan mengubah perilaku melalui sudut pandang kita. Perubahan perilaku dalam pelayanan dimulai dari bagaimana kita mengubah sudut pandang kita. Pelayanan akan lebih terbuka, lebih bisa menerima kritik jika kita mengubah mindset kita. Dengan memperbaiki mindset dan kritikan yang sudah mungkin kritikan yang masuk, kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan. Nah, berkaitan juga dengan materi yang sebelumnya, bahwa yang tentang personal branding ya. Jadi ketika pelayanan kita bagus, mungkin ada customer yang merasa puas dengan pelayanan kita. Dengan personal branding misalnya ingat sesuatu, ingat kita gitu. Terus yang kedua, peran service ambassador. Kita sebagai guru menjadi teladan untuk siswa-siswa kita gitu. Misalnya mencontohkan hal baik, perilaku yang baik, kebiasaan yang baik untuk siswa kita. Yang seperti kita tahu bahwa guru adalah digugu dan ditiru. Jadi anak didik digugu itu mereka lebih percaya kepada gurunya. Siswa itu pasti menganggap gurunya adalah orang yang paling pintar gitu kan. Mereka percaya dan menggantungkan apa yang mereka tidak tahu kepada gurunya. Tidak banyak orang tua yang mungkin menitipkan anaknya, Bu, tolong nasihatin anak saya, karena sebegitunya siswa percaya kepada gurunya dibandingkan orang tuanya. Kayak gitu. Makanya dengan hal tersebut kita sebagai guru berusaha menjadi teladan yang baik supaya anak itu bisa mengambil hal-hal baik dari kita. Menurut saya ultimate service culture itu budaya pelayanan yang terbaik. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer kita. Salah satu caranya adalah merubah mindset kita yang tadinya fixed mindset menjadi growth mindset. Contohnya, mungkin ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa Cita Mutiara itu udah bimbel yang paling bagus. Tentunya kita senang ya dicap sebagai bimbel yang paling bagus, tapi seharusnya kita tidak puas dengan itu. Jadi kita alangkah lebih baiknya kita terus berkembang. Apa ya yang belum kita coba, barangkali kita bisa mencoba tantangan yang baru yang belum pernah ada di Arjawinangun barangkali. Jadi kita bisa menjadi pelopor untuk bimbel yang lain. Amin. Salah satu cara yang lainnya adalah dengan service ambassador, yaitu duta layanan. Karena kita bekerja di Cita Mutiara, jadi kita menjadi duta di rumah belajar Cita Mutiara. Contohnya kita bisa mempromosikan bimbel kita. Kita menguasai apa sih yang ada di Cita Mutiara itu. Jadi kalau ada orang tua yang bertanya tentang program, kita sudah bisa menguasainya. Terus kita juga bisa menjadi teladan yang baik bagi murid kita, mencontohkan perilaku yang baik itu bagaimana. Kakak kalau berkata kasar itu tidak boleh ya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Ultimate service culture itu kan merupakan pelayanan terbaik. Sebenarnya kan semua orang itu bisa ngomong, tapi ya semua orang itu punya auranya. Mungkin karena kadang lupa mau menyampaikan apa ketika melakukan pelayanan, atau gugup atau dan lain sebagainya. Karena kan dalam pelayanan itu kita itu tidak bisa dibuat-buat, tapi terapkan dalam diri kita, terapkan dalam kegiatan sehari-hari dengan memahami visi misi tempat kerja kita atau Cita Mutiara ini. Terus juga kita rubah fixed mindset itu menjadi growth mindset. Semuanya kan udah menjelaskan tentang ultimate service. Saya kesimpulannya tentang fixed mindset.
fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset kan keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan itu adalah sesuatu kemampuan yang tetap nih dan tidak bisa diubah. Kayak contohnya, saya tuh udah cerdas dari lahir. Masya Allah. Kadang tuh apa ya? Kalau fixed mindset tuh keyakinan leluhur. Nah, kayak aku tuh udah cerdas dari lahir, kenapa harus belajar lagi? Terus juga ada nih contohnya di cabang 3. Cabang 3 itu siswanya mau masuk TK nih Bu. Mau masuk TK, dia lagi semangatnya belajar. Akhirnya masuk TK, dia itu off nih, mau off di bimbelnya karena saya tuh gak mau di sini nantinya capek Bu. Saya mau fokus belajarnya di TK aja. Sebenarnya melihat di cabang 1 tuh banyak sekali anak TK masih belajar di bimbel. Sedangkan di cabang 3 itu baru masuk TK, kenapa pada off sayang sekali? Padahal mereka itu sudah level 5. Dan ya sayang sekali ya, pokoknya sedih sebenarnya sih Bu. Jadi harus gimana ya Bu? Mungkin ada 2 faktor antara biaya dan kemampuan anaknya sebenarnya. Terus growth mindset. Growth mindset itu sebaliknya dari fixed mindset. Percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran, mendorong untuk terus belajar. Kayak seperti saya terus mendorong untuk belajar sempowah sebenarnya. Jujur saya masih belum cepat tuh Bu, belum cepat. Terus kayak menerima tantangan, melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Kayak kemarin saya pelayanannya sudah gagal, ternyata dari orang tuanya menilai saya itu mengajari anaknya itu hanya sedikit waktunya, bukan sesuai waktunya. Jadi saya belajar dari kesalahan itu, saya menanyakan ke guru yang lain dan dapat solusinya, yaitu kata Ibu H, harus kalau datang anaknya nih harus ditulis aja Bu jamnya di bukunya, biar tahu nih orang tuanya datang jam sekian, pulang jam sekian kan Bu. Oh, oke Bu. Jadi gitu sih Bu. Terima kasih. Jadi di Ultimate Service itu kan pelayanan yang terbaik agar pelanggan puas gitu ya. Nah, salah satunya yaitu mengubah pola pikir kita dari yang fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, saya sendiri dari pengalaman saya pas awal-awal kesini tuh saya ngerasa masih fixed mindset. Contohnya tuh saya pernah dulu diberi amanat untuk megang Mustafa. Nah, pas dulu saya ngerasa masih belum bisa, masih panikan, masih deg-degan pokoknya. Terus Bu Lasrinya menyemangati, katanya ayo bisa. Akhirnya dari situ karena dikasih amanat, jadi saya terus belajar dan akhirnya alhamdulillah bisa juga. Terus jadi walaupun sampai sekarang masih belajar, saya sendiri ngerasain perubahan saya gitu. Yang dulunya masih panikan, terus deg-degan kalau misalnya ketemu anak yang lebih besar atau yang kelihatannya lebih pintar. Nah, sekarang lebih santai. Terus sampai sekarang juga masih terus belajar, upgrade ilmu. Terus misalnya ada hambatan ya,
fokus ke solusinya, bukan yang menyerah atau stres, di bawah stres gitu. Terus di Ultimate Service kan ada yang namanya Service Ambassador, yaitu guru yang dipilih atau dikasih amanat untuk menjadi penyemangat atau virus positif bagi guru yang lain. Nah, tanggung jawabnya itu yaitu mengerti dan memahami visi dan misi perusahaan, terus mempromosikan sosial media, mungkin yang sedang kita jalani juga sekarang ya, posting di sosial media Facebook itu 2 kali sehari, terus menjadi contoh kepada guru yang lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ultimate Service, pelatihan dengan mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi grow mindset. Yang tadinya tidak mau berkembang, maunya di situ-situ aja, tetap di zona nyaman, comfort zone, jadi mau grow mindset. Grow mindset berkembang, mau belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, untuk menyambut peluang baru. Saya tuh mau cerita ya Bu ya. Saya tuh kalau dititipin anak sempo tuh suka takut gitu loh, takut nggak bisa. Terus waktu itu kan dititipin sama Bu Aini. Saya tuh ngeliat Bu Diah, beliau tuh kayak motivasi gitu loh, apa yang menjadi motivasi gitu. Apa maksudnya terinspirasi gitu loh Bu. Beliau bisa gitu loh, kenapa saya nggak bisa, terus takut gitu, terus ya udah saya iyain aja, iya Bu, nanti saya belajar dulu. Kayak gitu sih Bu. Akhirnya bisa, karena rasanya tuh takut terus tuh Bu. Akhirnya dicoba, terus pertama sih pikiran dulu, kayak tenang bisa, kok bisa gitu kan. Soalnya tuh your mind is your superpower. Bismillahirrahmanirrahim. Ultimate Service Culture Delivery, menurut saya itu pelayanan kita terhadap konsumen. Artinya bagaimana perilaku kita untuk menyambut konsumen. Karena terlihat dari penyambutan itu, konsumen memberikan kesan pertama, apakah mau dilanjutkan atau tidak, intinya begitu. Artinya kita memberikan yang terbaik, kemudian kita juga memberikan informasi-informasi yang selayaknya supaya konsumen itu tertarik pada kita. Mengubah perilaku melalui sudut pandang. Artinya kalaupun kita belum menjalankan itu, tidak ada kata menyerah. Artinya sesuatu yang belum kita kerjakan, bismillah, karena Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan sebisa mungkin, artinya semaksimal mungkin. Pengalaman saya dari fixed mindset berubah dari ke growth mindset, dan melihat anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu. Artinya cara mendidiknya itu anak-anak sekarang harus kita pegang, kemudian kita ayuri, bahasa Indonesia kita dampingi, tidak mendoktrin atau harus begini, harus begitu. Tidak. Sekarang itu kita harus mendampingi, merangkul gitu, karena dengan kenyamanan kita memberikan kepada anak didik kita, anak didik kita juga jadi nyaman dalam belajar maupun dalam berinteraksi. Nah, begitupun dengan orang tua murid. Kalau kita memberikan yang terbaik, kemudian kita komunikasikan dengan beliau, insya Allah beliau itu memberikan harapan yang begitu yang begitu berharap kepada kita sebagai guru, memberikan yang supaya dan menitipkan anak didiknya, ada anak-anaknya kepada kita. Untuk itu kita sebagai guru berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, karena guru itu dilihat ya apa yang digugu dan ditiru, memberikan
solusi-solusi, memberikan kenyamanan, memberikan intinya seperti orang tua, karena guru adalah orang tua di sekolah gitu. Dan untuk service ambassador terhadap suatu lembaga terutama Cita Mutiara memberikan pelayanan lewat sosmed yang sekarang sedang dijalani dengan harapan lebih banyak lagi yang berminat untuk belajar dan menempuh dan belajar dan menuntut ilmu di sini. Semoga kita semua memberikan harapan dan doa yang tulus kepada anak didik kita dan orang tuanya dimudahkan dalam urusannya. Ultimate service ya, ultimate service itu sesuatu yang sangat penting untuk perusahaan yang sedang kita jalani sekarang. Ultimate service itu merupakan pelayanan yang dimiliki setiap perusahaan yang akan melayani para tamu yang akan datang, customer yang sudah membersamai kita selama ini, baik orang tua siswa maupun siswanya sendiri. Nah, apalagi Cita Mutiara itu kan tidak jauh dengan sebuah pelayanan. Kalau misalkan kitanya tidak percaya diri, kita tidak memiliki pelayanan yang baik, kita akan ibaratnya tidak percaya diri ketika melakukan pelayanan tersebut. Kayak misalnya kita ngobrol sama orang tua mengenai progres anaknya, kalau misalkan kita tidak memiliki pelayanan yang cukup baik, itu akan kayak, aduh nanti aku bakal menyampaikan ke orang tua seperti apa ya tentang progres anaknya gitu. Dan karena mengenai fixed mindset dan growth mindset ya, kita itu pasti datang ke sini itu dengan keadaan fixed mindset yang memang tidak mengenal bagaimana cara menangani anak-anak yang menurut kita emang pelayanannya harus khusus gitu kan. Dan kita juga pasti semua yang ada di sini itu kita baru pertama kali mengenal semua itu di sini, bukan di luar. Nah, oleh karena itu ketika kita datang ke sini, kita itu sudah memulai growth mindset secara perlahan. Apalagi kita Cita Mutiara itu sudah memiliki cap besar kepada khalayak umum, khususnya ibaratnya Kabupaten Cirebon itu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pelopor salah satu bimbel yang cukup memiliki citra yang baik, bagaimana caranya kita menjaga supaya mereka itu tetap tetap memiliki penilaian yang baik ke kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru merupakan service ambassador Cita Mutiara itu sendiri, kita harus kayak mengupgrade skill kita, terus juga harus kayak ibaratnya melatih public speaking kita seperti apa ketika kita berkomunikasi baik dengan siswanya, baik dengan orang tua atau dengan guru-guru yang ada di kita juga harus mengolah kosakata yang baik gitu. Jadi kalau misalkan memang kita terbiasa menggunakan kosakata yang baik, insya Allah nanti ibaratnya kita tidak akan ada sesuatu, ibaratnya kosakata kita itu akan tetap terjaga gitu loh. Nah, terus juga karena kita sebagai service ambassador Cita Mutiara, jadi bagaimana caranya kita itu paham visi dan misi yang sudah diterapkan di Cita Mutiara itu sendiri, dan kita juga harus sadar akan tugas kita sebagai service ambassador untuk melakukan promosi di sosial media kita dengan secara sukarela. Bismillah. Ultimate service adalah sebuah pelayanan dari perusahaan yang sangat penting dengan cara bagaimana kita menyambut tamu, seperti halnya di rumah belajar Cita Mutiara ini, dengan menyambut siswa atau orang wali siswa yang datang. Deg-degan jangan. Mau cerita sedikit. Pas seminggu pertama kerja itu kayak rasanya berat mungkin ya, karena masih penyesuaian, terus adaptasinya juga. Tapi setelah itu melewatinya alhamdulillah bisa. Waktu itu saya disuruh pegang preschool yang sama Bu Fitri itu ya Bu, yang Ehsan ya. Ya waktu itu saya masih belum mau karena saya sendiri belum ada pengalaman buat pegang preschool. Dan di minggu kedepannya
sama Bu Vita. Suruh megang preskul juga yang Arsaka. Di situ awalnya saya tidak mau karena masih takut, masih belum tahu cara belajarnya seperti apa gitu. Dan di situ Bu Vita ngasih arahan dan ngasih semangat untuk coba coba belajar gitu. Dan akhirnya saya oke, insya Allah saya bisa. Dan waktu itu saya mau megang preskul. Ya, ultimate service adalah upaya pelayanan yang kita berikan kepada calon-calon customer. Karena kita di sini lembaga yang sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, berarti calon-calon customer kita adalah orang tua siswa yang daftar di sini. Penting sekali untuk ultimate service ini kita terapkan 3F 3F dan 7S itu. Friendly voice, friendly face, dan fast response. Dan juga 7S, sopan, santun, salam, sapa, senyum, semangat, dan solusi. Maka dari itu guru yang ada di sini perlu mempunyai mindset ya, yang grow mindset ya. Antara lain kita berpikir bahwa kecerdasan itu udah cerdas dari lahir. Ternyata kita sebagai guru itu apa yang kita miliki itu jangan merasa puas dengan yang kita miliki, karena tantangan hidup ke depan itu semakin kita bersaingnya itu dengan robot, dengan AI begitu kan. Jadi jangan berpuas hati, selalu belajar ya. Itu juga menghadapi tantangan. Waktu pertama kesini itu karena saya sudah sebelumnya pernah ini yang ngebantu kayak di sekolah kayak gitu, tapi ternyata di sekolah sama yang di bimbel itu cara ngajarnya yang menghadapi anak-anak itu jauh berbeda menghadapinya, apalagi anak-anak yang di sini kan dengan keunikannya masing-masing ya. Jadi sempet nih kayak agak terkejut karena nggak biasa begitu sih saya di kelas dengan yang kita hadapi di sini itu berbeda banget. Makanya suka ngeliat ke Bu Ero dan yang lainnya, Bu Lastri gitu. Apa lagi? Dan juga kita berhubungan dengan service ambassador ya. Menjadi service ambassador itu harus tahu dengan visi misi yang ada di sini. Visi misi habis. Kita juga harus menunjukkan value kita, Cita Mutiara. Cita Mutiara kan menurut pandangan Citra yang ada di luar itu gurunya ramah-ramah ya, sopan, santun, cantik, Insya Allah ya. Seperti itu citranya, sebisa mungkin kita jaga citranya, karena guru itu di mata masyarakat itu digugu dan ditiru, bisa menjadi role model juga untuk anak-anaknya ya. Karena kadang-kali kalau misalnya anak tidak bisa tidak nurut sih, itu biasanya minta bantuan ke gurunya gitu kan. Itu juga ada juga ditiru setiap tingkah laku kita yang ada, entah kita ada di sini atau di luar. Itu juga kita harus melihat membagikan nilai kita, bahwa kita ini adalah guru ya. Salah satunya kita itu ya nggak usah jauh-jauh di medsos ya, supaya orang tahu oh iya ini kita, karena kita bekerja sebagai guru berarti sosmednya ya seperti yang udah di sini lakukan, selalu bagikan postingan mengenai belajar mengajar yang ada di sini. Terima kasih. Ultimate Service Culture Delivery. Di sini kan
pelatihan adalah suatu kebutuhan. Cerita sedikit ya. Awal pertama saya kesini kan bareng dengan teman saya ya Feby. Saya juga kayak nggak yakin kayak bisa enggak ya ngajarin baca. Ternyata ngajarin baca di sini bukan hanya sekedar ayo baca, tapi ada tahapannya dengan pelatihan mungkin diarahkan dengan Ibu Lastri dengan teman-teman yang lainnya. Saya juga berterima kasih gitu tuh. Walaupun sampai saat ini juga saya tetap belajar ya, mungkin belajar kayak cerita ke guru yang lain gimana ngadepin anak yang seperti ini, saling sharing, cari solusi gitu tuh, cari tukar pendapat gitu tuh. Terus di sini kan ada 2 pola pikir ya. Yang pertama ada fixed mindset sama growth mindset. Di sini kan ada mudah putus asa karena hambatan ya di fixed mindset. Kemudian di growth mindset itu ada bertahan meskipun ada hambatan, fokus pada solusi. Awalnya saya juga ada beberapa anak yang spesial. Saya juga awalnya ngadepinnya pertama kali megang tuh, ya Allah gimana ya, aku bisa enggak. Alhamdulillah kan sampai sekarang juga bertahan gitu tuh, bertahan ngadepin anaknya, pelan-pelan ngajarinnya. Alhamdulillah walaupun dengan perubahan yang mungkin nggak langsung ada perubahan banyak, tapi sedikit-sedikit menunjukkan gitu tuh. Mungkin bagi anak yang lain diajarin seperti itu tuh mudah, tapi bagi anak yang spesial mungkin membutuhkan proses yang lama gitu tuh dan bertahap, saling komunikasi dengan orang tuanya juga, saling belajar bagaimana cara ngatasin anaknya, saling komunikasi sama orang tuanya gitu sih. Terus di sini kan ada merasa terancam dengan kesuksesan pegawai lainnya di fixed mindset, sedangkan di growth mindset itu terinspirasi dengan kesuksesan pegawai lain. Awalnya saya juga kan anaknya belum banyak gitu tuh. Terus alhamdulillah maksudnya semakin kesini tuh dipercaya megang anak gitu tuh. Ya sering sharing sama guru-guru yang lain gimana sih cara yang baik ngadepin anaknya biar anaknya tuh senang diajarin sama kitanya. Itu juga menjadi salah satu pemikiran yang grow mindset bagi saya. Terus yang ultimate service culture ambassador, kita kan di sini sebagai guru ya harus memberikan kesan pertama yang baik kepada orang-orang sekitar, terutama kayak orang tua. Ketika mengantarkan progres anak ke orang tua, ngantarin anaknya, kita sebisa mungkin tuh ngasih kosakata yang baik ya. Awalnya saya juga mungkin ada beberapa penyampaian yang barangkali kurang berkenan ke orang tuanya. Saya belajar memperbaiki gitu tuh, memperbaiki. Terusan kayak menjadi customer service juga, saya juga ya masih belajar gitu. Barangkali ada yang kurang berkenan di orang tua juga saya masih belajar. Terusan ketika menyampaikan progres di WA juga, kan awalnya mungkin Bu Pipi tahu ya, awalnya saya kayak ngirim video ada kata-kata mungkin nggak dikasih spasi atau titiknya itu, terusan gitulah masih saya perbaiki gitu. Oke, jadi di sini kita berbicara tentang ultimate service culture. Jadi di sini ultimate service culture sendiri yaitu budaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan dari perusahaan kita, di mana dalam ultimate service culture ini perlu adanya pelatihan. Pelatihan apa? Yaitu pelatihan untuk mengubah perilaku. Tapi sebenarnya yang paling utama sebelum kita mengubah perilaku, yang paling penting yaitu mengubah sudut pandang. Sudut pandang dari apa? Dari yang tadinya fixed mindset jadi grow mindset. Apa sih fixed mindset? Itu tuh sudut pandang kuno ya, jadi sudut pandang kolot yang berpikir bahwa pendidikan itu atau kecerdasan itu statis dan tidak bisa berkembang atau mungkin bawahan dari lahir. Kalau misalnya ayah ibunya contoh nih pintar, nanti anaknya juga pintar. Kalau ayah ibunya maaf bodoh, nanti anaknya juga bakal bodoh. Sebenarnya itu tuh mindset yang salah menurut saya, karena kecerdasan itu akan berkembang seiring dengan usia atau seiring dengan waktu. Pengalaman saya selama bekerja di sini dalam mengubah mindset yang fixed mindset menjadi grow mindset, salah satunya saat mengajar Yazan. Jadi Yazan itu salah satu anak di kelas saya, anak baca, tetapi
mengalami keterlambatan pengetahuan gitu. Kadang suka tidak percaya diri saya sendirinya ketika mengajari Yazan, karena 3 bulan ke belakang Yazan tuh masih seperti itu aja gitu, masih belajar di kosakata A dan B. Jadi kadang suka pusing ini gimana gitu kan. Nah, tapi mindsetnya harus bisa, karena pasti bakal ada perubahan meskipun waktunya dibutuhkan yang lebih gitu. Terus apalagi kita sebagai guru, selain mengajari kita pun harus mempelajari ya kan, karena guru itu pasti belajar sepanjang hayat. Di depan memberikan contoh atau menjadi tauladan, di samping kita memberikan semangat, kalau kita di belakang kita memberikan dorongan gitu. Terus di Ultimate Service Culture sendiri ada namanya brand ambassador, jadi duta budaya Ultimate Service, di mana kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, contohnya yaitu dengan mampu berkomunikasi dengan baik. Terus apalagi memiliki perilaku yang baik, kemudian menciptakan lasting impression atau kesan terakhir yang berkesan gitu untuk anak-anak maupun wali muridnya. Terus juga di sini ada beberapa menurut saya memang harus diperbaiki dalam memberikan pelayanan tuh. Saya tuh teledor gitu ya kan, suka sekali membuat kacauan gitu ya. Yang pertama, waktu ngajarin baca, dimana baca kan pasti ada tahapannya. Ada beberapa tahapan yang waktu awal-awal banget, waktu training itu ada yang tidak diaplikasikan ke anaknya, tapi alhamdulillah diingatkan, dibimbing lagi oleh guru-guru yang lain. Kemudian yang bahasa Inggris itu kadang suka panik sendiri kalau misalnya anaknya levelnya udah tinggi, karena pasti malu gitu kalau misalnya kemampuan kitanya nggak bisa jawab pertanyaan gitu aja lah. Tapi harus harus berpikir positif kalau kita di sini belajar bareng gitu kan. Terus yang ngambil buku salah itu loh, nah itu harus belajar, harus lebih fokus, jangan teledor juga itu.